Koki legendaris. Episode 10. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Apakah benar-benar bisa dimakan? Zhao Yingjun tak dapat menahan diri untuk bertanya. Kalau kamu tidak mau memakannya, kenapa tidak berikan saja padaku? Wu Hai sudah memakannya sampai hanya tersisa batangnya saja. Mencuat di tengah piring. Tidak ada masalah dengan keahlian Tuan Yuan. Piring kosong Wu Hai memberi Zhao Yingjun keberanian. Zhao Yingjun mencelupkan kelopak bunga itu ke dalam saus keperakan bening di dasar piring lalu memasukkannya ke dalam mulut. Rasanya seperti memakan bunga asli, hanya saja bunganya masih renyah, dan aromanya yang memabukkan langsung dari mulut ke perut. Memakan bunga adalah hal yang elegan. Hanya ada beberapa bunga di sebatang pohon sycamore, dan semuanya langsung masuk ke mulut Zhao Yingjun, tidak menyisakan satupun untuk Wu You. Kamu juga bisa makan di dalam, kata Yuan Ming tepat sebelum keduanya bertanya. Rasanya jauh lebih baik. Bagaimana cara memakannya? Wu Hai menusuk-nusuk dahan pohon sycamore dengan sumpitnya. Rasanya seperti dahan sungguhan. Kupas saja dengan sumpit, Yuan Ming menjelaskan langsung, menunggu mereka berdua mulai makan. Hidangan ini juga merupakan salah satu hidangan yang Yuan Ming sendiri belum pernah coba, jadi sangat penting untuk mengumpulkan informasi sesegera mungkin, meskipun ia percaya diri dengan kemampuan memasaknya. Kupas? Zhao Yingjun memandangi dahan itu dan berpikir untuk membelahnya menjadi dua bagian dengan sumpit. Kini ia melihat dahan itu dipenuhi pasta halus berwarna keemasan, dan aroma kastanya tiba-tiba menyeruak. Ceka-ceka, kasar sekali, kata Wu Hai dengan emosi, lalu mengikuti dan menjepitnya menjadi dua bagian. Kamu masih sama, kata Zhao Yingjun dengan sedih. Tidakkah kau pikir kau melupakan sesuatu? Tiba-tiba, suara laki-laki yang kesal terdengar dari samping Zhao Yingjun. Suara itu begitu menakutkan Zhao Yingjun hingga tangannya gemetar dan separuh ranting pohon jatuh langsung ke dalam mangkuk. Bicaralah yang baik-baik, aku merinding. Zhao Yingjun berbalik dan melihat Wu You menatap piringnya. Terdiam. Oh, jadi setengahnya ini untukku? Tanya Wu You sambil menunjuk ranting-ranting dengan panjang yang sama di atas piring. Ya, aku menyimpannya untukmu. Zhao Yingjun sangat marah, tetapi dia mengangguk mengiyakan tanpa tersipu atau gugup. Kamu masih punya hati nurani. Wu You mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mangkuk yang sudah berkilau. Ini sebenarnya kastanye, harum sekali dan masih hangat. Wu You membukanya dan memasukkannya ke dalam mulut. Makanan itu terasa sangat manis bagi beberapa orang. Buah kastanye digiling hingga menjadi pasta halus. Kulit coklat alami yang membungkus kastanye disambung dengan hati-hati hingga membentuk batang pohon. Kemudian, kulit tersebut diisi dan menjadi cabang pohon sycamore. Cabang itu dihiasi bunga-bunga indah dan begitu nyata sehingga sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Bos Yuan Ming benar-benar cerdik, kata Wu Hai dengan penuh emosi sambil membalik-balik kulit buah kastanya itu. Terima kasih atas pujiannya. Yuan Ming menerimanya tanpa ragu. Setiap kali ada hidangan baru yang dirilis, akan lebih baik jika dibuat dengan daging. Wu Hai, yang mencintai daging, tentu saja akan memilih untuk makan daging jika memungkinkan. Kita bicarakan nanti saja, kata Yuan Ming tulus. Bos Yuan, bisakah kau dengan tulus mengatakan padaku bahwa itu tidak benar? Wu Hai merasa sangat sulit untuk berbicara dengan Yuan You setiap saat. Ya, bagus sekali. Yuan Ming selalu menjawab pertanyaan orang lain dengan jawabannya. Haha, Bos Yuan, inilah mengapa kamu masih sendiri, kata Wu Hai dengan nada berbisa. Tidak, kurasa itu karena aku terlalu sibuk. Yuan Ming berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Tidak, Bos Yuan hanya buka 6 jam sehari. Wu Hai segera mengganti topik pembicaraan. Benarkah? Tanya Yuan Ming serius, masih dengan wajah datar. Tentu saja, gadis-gadis itu pemalu. Bos Yuan bisa lebih proaktif. Wu Hai menyeka keringat di dahinya dan akhirnya berbaikan. Sebagai salah satu pengunjung tertua, Wu Hai sangat memahami cara berpikir Yuan Ming yang aneh. Jika dia menjawab dengan tegas hari ini dan mengatakan bahwa dia sibuk, orang ini mungkin akan istirahat. Kamu masih mau makan mie Myu? Sebelum Yuan Ming sempat menyadari apa yang terjadi, Wu Hai menunjuk mie kuah bening milik Zhao Yingjun yang masih utuh dan bertanya. Kalau kamu tidak mau makan, aku akan bantu. Aku belum kenyang. Wu You, si pemakan besar, bersemangat untuk mencoba. Tidak, aku hanya ingin menyimpannya dan memakannya perlahan, tolak Zhao Yingjun. Kalau begitu cepat makanlah, kamu harus pergi bekerja siang ini. Wajah Wu You penuh penyesalan, dan dia hanya bisa mendesak Zhao Yingjun untuk bergegas. Aku mengerti. Sekarang Zhao Yingjun hanya bisa mulai makan mie. Untungnya, dia tidak suka memakannya, tidak sampai merasa jijik. Jadi Zhao Yingjun mengambil satu dan mulai memasukkannya ke dalam mulutnya. Jika mie ini disiram minyak cabai pedas, ditaburi daun bawang cincang, dan diberi beberapa potong daging sapi, Zhao Yingjun pasti sudah menghabiskannya sejak lama. Lagi pula,
Mie kuah bening yang hambar itu sama sekali tidak cukup untuk membangkitkan minatnya makan mie. Namun, pikiran-pikiran itu langsung sirna begitu mie masuk ke mulut saya. Sayang sekali jika saya menambahkan imajinasi saya ke dalam yang segar, kenyal, dan sup lezat ini. Seruput, seruput. Zhao Yingjun mulai memakannya satu persatu. Setiap kunyahan terasa nikmat. Mie-nya terus melompat-lompat di mulutnya dan rasanya sungguh lezat. Awalnya, Wu You menatap Zhao Yingjun, ingin mendesaknya untuk makan lebih cepat, tetapi seruputan mie Zhao Yingjun mengingatkan Wu You pada mie yang kenyal dan lembut di mulutnya, dan rasa sup yang lezat, jadi dia berbalik dan berkata, "Bos, tidak apa-apa." Wu You memegang satu tangan dan tangan lainnya, menahan diri untuk tidak memesan lebih banyak hidangan tepat waktu. Jika ia memesan lebih banyak hidangan, ia akan makan tanah nanti. Cepat makan, Wu You menelan ludah dan berbicara dengan suara normal. Zhao Yingjun tidak punya waktu untuk menjawab sekarang. Jadi dia hanya bersenandung 2 kali secara acak. "Nak, aku akan menunggumu di luar." Wu You merasa lebih membutuhkan udara segar di luar daripada aroma yang memenuhi toko. Masih jawaban samar Zhao Yingjun, yang menunjukkan bahwa dia mendengarnya. "Bos Yuan, udang." Orang yang duduk di kursi baru itu adalah Man-Man dari toko roti. Ketika gadis kecil itu sedang mengantre, ia merasa iri dengan hidangan yang tampak sangat lezat ini. Dan yang terpenting, rasanya persis seperti yang ia sukai. "Bos Yuan, udang." Suara Man-Man terdengar renyah dan jelas, persis seperti kue buatannya sendiri, dengan sedikit rasa manis, yang terdengar sangat menyenangkan. "Baiklah, tunggu sebentar." Yuan Ming setuju, berbalik, dan mulai bersiap. "Bos Yuan, gerakanmu semakin tampan." Man-Man menggenggam wajah mungil Yuan Ming yang polos dan cantik, menatap udang-udang yang sedang diolah Yuan Ming dengan penuh kekaguman. "Aku tidak tahu kalau shuai, tapi memang benar rasanya enak," kata Wu Hai sambil berjalan. "Ya, aku paling suka udang. Tapi apakah hiasannya enak?" Man-Man tampak penasaran. "Ya, kamu akan tahu setelah mencobanya," kata Wu Hai misterius. "Kenapa tidak belajar dari Bos Yuan dan membuat orang-orang penasaran?" Man-Man tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. "Haha, gadis kecil itu memang menyenangkan." Wu Hai tertawa, melambaikan tangannya, dan berjalan keluar toko. Sementara Man-Man dan Wu Hai mengobrol, Yuan Ming sudah menyiapkan udang dan menyajikannya langsung. "Udangmu." Sambil topengnya masih terpasang, Yuan Ming melanjutkan, "Mengapa kamu begitu murah hati hari ini?" "Tentu saja, saya mendapat pesanan besar, jadi saya merayakannya sendiri," kata Man-Man bangga. "Lalu kita makan apa? Bagaimana kalau telur teh?" tanya Yuan Ming serius. "Haha, Bos Yuan, kau bercanda." Man-Man melengkungkan sudut mulutnya, memutuskan untuk berpura-pura tidak mendengar, dan langsung memakan udang itu. Di sini, Zhao Yingjun mengambil semangkuk mie dan meneguk sisa sup mie dalam satu tarikan napas, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. "Kurasa aku telah mengubah pendapat pihak lain," kata Zhao Yingjun menyentuh perutnya yang buncit dan puas. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Wu You. Dia bertanya dengan bingung, "Di mana Wu You?" "Dia keluar," lanjut Yuan Ming. "Sepertinya aku mendengar seseorang berkata, 'Keluar dan tunggu aku.'" Zhao Yingjun menggaruk kepalanya, berdiri, dan berbalik untuk pergi. Ketika hampir sampai di pintu, ia teringat sesuatu dan berbalik ke Yuan Ming sambil berkata, "Terima kasih, Bos Yuan." Reaksi Yuan Ming adalah mengangguk dan menerima ucapan terima kasih. Melihat waktu, Yuan Ming memulai rutinitas hariannya. Jam kerja hampir berakhir. "Silakan datang lagi lain kali." Begitu hal ini dikatakan, terjadi keributan yang cukup besar, tetapi paling-paling mereka hanya mengeluh bahwa jam operasional Yuan Ming terlalu pendek dan meminta perpanjangan jam operasional. Semua orang bercanda, nama panggilan Yuan Ming adalah Kompas, dan dia tidak akan mengalah sedikit pun. Untungnya, aku cepat melihat kesempatan itu. Man-Man melahap udang-udang itu dengan gembira dan menepuk-nepuk dadanya lega. Tiba-tiba, ia merasa udang di mulutnya terasa lebih nikmat. Man-Man adalah seorang gadis, dan dia bisa membuat kue. Dia tidak tahan dengan hal-hal indah, terutama ukiran yang hampir seperti aslinya. Bahkan jika itu tidak bisa dimakan, dia akan mencobanya. Karena sekarang sudah bisa dimakan, tentu saja dia harus mencoba bunganya dulu. Perasaan yang baru saja saya rasakan adalah karena saya merasakan kelezatan bunganya. Rasanya seperti memakan bunga asli, dengan aroma harum yang tertinggal dan rasa yang harum di mulut. Pengalaman rasa yang luar biasa nikmat. Kemudian, Man-Man menghabiskan ukiran hiasnya terlebih dahulu, lalu mulai memakan udangnya. Menurutnya, yang terbaik sebaiknya disimpan terakhir, agar rasanya paling lezat. Lebih dari 1000 udang sungguh luar biasa. Akhirnya, Man-Man menyentuh perutnya dan berkata dengan rasa yang tersisa, "Baiklah, sudah waktunya." Yuan Ming memerintahkan tamu itu untuk pergi dengan sikap yang sangat tidak ramah. Aku tahu, itu Kompas." Man-Man tidak peduli dan berjalan keluar dari toko Yuan Ming.
Jangan terlambat malam ini. Yuan Ming mengangguk ke arah Mu Xiaoyun, memberi isyarat agar dia pergi. Tidak, bos. Mu Xiaoyun menjawab dengan serius dan meninggalkan toko. Yuan Ming memperhatikan Mu Xiaoyun berbelok di sudut, lalu menutup pintu toko dan bersiap kembali ke atas untuk beristirahat. Pada saat ini, sistem yang telah lama diam, keluar lagi untuk menunjukkan kehadirannya. Tugas tahap 3 ketenaran toko melebihi 10.000. Waktu tugas 30 hari. Hadiah tugas Mi Baizuo. Setiap kali melihat penjelasan seperti ini, Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Sistem, tahukah kamu kalau penjelasanmu tidak konsisten? Sistem menampilkan kata-kata ini adalah dorongan. Terima kasih banyak atas doronganmu, kata Yuan Ming dengan sedih. Sistem menampilkan kata-kata sama-sama, tuan rumah, silakan bekerja keras untuk meningkatkan versi. Yuan Ming kini sangat memahami perasaan orang-orang yang pernah dicekiknya di masa lalu. Sungguh baik dan kuat. Sambil menggosok dahinya, Yuan Ming menenangkan diri dan mulai fokus pada tugasnya. Apakah ketenaran ini merujuk pada dunia maya atau dunia nyata? Sistem menampilkan kata-kata orang-orang hanya perlu memiliki pemahaman tertentu tentang tokoh tersebut. Selalu ada batas untuk memahami. Di mana batasnya? Yuan Ming langsung bertanya apa inti dari tugas tersebut. Sistem menampilkan teks berikut untuk memahami tokoh Chef God. Satu hal paling mendasar yang perlu Anda ketahui adalah perkiraan lokasinya. Dua tokoh ini menyajikan setidaknya satu jenis makanan. Aku mengerti. Yuan Ming mengangguk tanpa sadar, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tapi dari mana ketenaran ini berasal juga menjadi masalah. Kalau saya sendiri tidak bisa mempromosikannya, maka ketenaran itu hanya bisa menyebar dari mulut ke mulut seperti yang dikatakan sistem, dan ini butuh waktu untuk berkembang. Yuan Ming mengamati tugas itu dengan saksama dan menemukan bahwa ada batas waktu. Tugas itu harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan, jadi ia harus bekerja keras. Saat ia berpikir tentang bekerja keras, ia teringat dengan sebutan ayah penipu, dan Yuan Ming langsung layu. Mari kita istirahat dulu dan bekerja lebih keras di malam hari. Yuan Ming tiba-tiba memikirkan solusi yang sebenarnya bukan solusi dan berencana untuk menerapkannya di malam hari. Dong dong dong. Yuan Ming menaiki tangga dan kembali ke atas untuk beristirahat sebentar. Saat itu hari sudah sore di luar, dan Teddy yang berambut campuran itu berbaring patuh di depan pintu toko Yuan Ming. Sayangku, kenapa kau selalu datang ke sini? Kembalilah bersamaku. Ini adalah wanita tua yang Yuan Ming temui saat ia sedang menyuapi sup mie Teddy. Sekarang, wanita itu sedang memegang sosis dan membujuk Teddy yang berdiri berjaga seperti penjaga. Namun Teddy yang berambut campuran tetap bersikap acuh tak acuh seperti sebelumnya dan mengabaikannya sepenuhnya. Jadilah anak baik, lalu makan sesuatu dan pulanglah bersamaku. Mulai sekarang, kamu bisa tidur di rumah anjing yang hangat. Melihat Teddy berambut campuran itu tak bergeming, sang bibi terpaksa menyerah dan menyerahkan sosis di tangannya. Sedangkan Teddy, orang-orang tidak akan memperhatikannya. Tentu saja dia perlu makan. Kalau tidak, dia tidak akan punya kekuatan untuk berjaga-jaga. Asalkan si kecil mau makan, kata bibi itu dengan nada lega. Sebenarnya, bibinya menemukan Teddy berbulu campuran tepat setelah Yuan Ming. Melihat penampilannya yang menyedihkan dan defensif, ia tahu bahwa itu pasti anjing terlantar. Dengan penuh kasih sayang, ia mulai menyelamatkan anjing itu dan bahkan berpikir untuk membawanya ke dokter hewan. Setelah menanyakan harganya, bibinya menyerah. Dokter hewan itu melihat foto Teddy yang berambut campuran dan langsung berkata bahwa itu adalah penyakit kulit dan biaya pengobatannya bisa mencapai ribuan yuan. Hal ini mengakhiri keinginan bibinya untuk mengadopsi kucing itu. Tetapi ia tidak bisa melepaskannya meskipun ia tidak peduli sama sekali. Jadi ia datang untuk memberinya makan setiap beberapa hari. Perlahan-lahan, ia mendapati bahwa penyakit kulit kucing itu telah sembuh tanpa obat, dan setelah bulunya tumbuh panjang, kucing itu tampak sangat berperilaku baik dan lucu. Keinginan bibinya untuk mengadopsi kucing itu pun berkobar kembali. Hal ini mengakhiri keinginan bibinya untuk mengadopsi kucing itu. Tetapi ia tidak bisa melepaskannya meskipun ia tidak peduli sama sekali. Jadi ia datang untuk memberinya makan setiap beberapa hari. Perlahan-lahan, ia mendapati bahwa penyakit kulit kucing itu telah sembuh tanpa obat, dan setelah bulunya tumbuh panjang, kucing itu tampak sangat berperilaku baik dan lucu. Keinginan bibinya untuk mengadopsi kucing itu pun berkobar kembali. Namun, Teddy yang berambut campuran yang ditinggalkan lebih waspada dan mengabaikannya sepenuhnya. Melihat Teddy menolak bergerak, sang bibi tidak punya pilihan selain pergi dengan kecewa. Setelah tidur siang sebentar, Yuan Ming tidur sampai pukul 4 sore dan tiba-tiba terbangun. Yuan Ming mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ia sedikit tertegun. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang penting dan bergumam tak berdaya. Sepertinya aku lupa makan siang. Yuan Ming yang tadinya berencana untuk tidur siang dan bangun untuk menyiapkan makan siang, tertidur dan kini terbangun karena teringat perutnya. Situasi ini secara langsung membuat Yuan Ming bersiap untuk memberi penghargaan pada dirinya sendiri. Saya bangun dan mencuci muka terlebih dahulu, lalu turun ke dapur. Dalam situasi seperti ini,
Hanya 3 hidangan dan 1 sup yang bisa menenangkan jiwanya. Yuan Ming langsung memilih 3 hidangan baru dan menambahkan 1 set nasi goreng. Yuan Ming sangat sabar dalam membuat hidangan lezat. Setiap kali memasak untuk dirinya sendiri, Yuan Ming akan menambahkan sedikit pemahamannya sendiri tentang kesempurnaan. Dengan teknik yang diwariskan secara sistematis sebagai panduan, Yuan Ming tidak pernah gagal. Oleh karena itu, setiap kali ia memasak, ia mendapatkan pemahaman baru dan meningkatkan keterampilannya. Makanan lezat membuat orang bahagia, terutama saat menyantap makanan lezat buatannya sendiri. Yuan Ming merasa lebih baik lagi. Di malam hari, para pengunjung restoran mendapati Yuan Ming terlihat sangat lembut hari ini. Dan terkadang ia bahkan peduli apakah mereka perlu mengambil gambar. Bos Yuan, Anda baik-baik saja? Tanya Wu Hai dengan tidak percaya. Tidak apa-apa, saya hanya ingin bertanya apakah Anda ingin memposting di WeChat Moments. Yuan Ming berkata bahwa dia juga orang yang mengikuti tren. Kapan kamu pernah melihatku mengirim sesuatu seperti itu? Wu Hai menatap Yuan Ming dengan saksama. Dan setelah memastikan tidak ada yang salah, dia berkata dengan nada tidak senang. Oh, Yuan Ming tampak meremehkan, seolah-olah dia sedang membicarakan barang antik atau semacamnya. Apa kau membenciku? Sayang sekali kau tidak bisa memainkan permainan itu sendiri. Wu Hai setenang gunung dan langsung mengungkapkannya. Benar saja, Yuan Ming sendiri tidak tahu cara memainkan game-game itu, dan Wu Hai sudah mengetahuinya. Yuan Ming mengabaikannya begitu saja, dan sepanjang malam berlalu dalam ketakutan bagi semua orang. Lagi pula, fakta bahwa orang kuno seperti Yuan Ming tiba-tiba mulai memperhatikan lingkaran pertemanan memang membuat para pengunjung restoran sedikit kewalahan. Namun, kekhawatiran para pengunjung restoran menjadi kenyataan. Mereka melihat selembar kertas putih A4 yang familiar tergantung di pintu masuk restoran Yuan Ming. Bunyinya bos sedang mencari inspirasi, buka di malam hari. Beberapa baris kata ini segera mengonfirmasi dugaan pengunjung restoran. Sudah kubilang, bos Yuan bertingkah aneh kemarin, kata seorang pengunjung restoran yang sedang sarapan sambil berlari dengan yakin. Siapa bilang itu tidak benar? Orang ini bahkan tidak memberitahu saya padahal kita sudah sangat dekat, kata Man Man, pemilik toko roti, dengan marah. Gadis kecil, sekarang aku khawatir Xiao Yun akan menjadi orang pertama yang diberitahu oleh bos Yuan. Pria tua itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan kembali menyusuri rute yang sama. Ya, bos Yuan pasti akan memberitahu MU Xiao Yun sesegera mungkin. Bagaimana kalau kita tanya dia lain kali? Man Man tiba-tiba teringat dan menyarankan. Beberapa orang di depan pintu mulai serius mendiskusikan kelayakan masalah ini. Yuan Ming mengenakan pakaian kasual yang nyaman dan keluar pagi-pagi tanpa tidur sama sekali. Meskipun misinya penting, meningkatkan keterampilan memasak lebih penting, jadi Yuan Ming pergi mencari makanan lezat. Dia berjalan ke persimpangan dan melambaikan tangannya. Sebuah taksi berhenti di depan Yuan Ming. Kemana? Tanya sang guru sambil berbalik. Pergi ke Parkson Road. Yuan Ming langsung memberikan alamatnya. Baiklah. Sang guru menjawab dan langsung berbalik ke arah Parkson Road. Tempat yang mereka kunjungi kali ini adalah tempat yang terkenal dengan buburnya. Fungsi komputer baru Yuan Ming sekarang adalah untuk mencari berbagai hidangan lezat dan kemudian menemukan kesempatan untuk mencicipinya. Di dalam mobil, Yuan Ming diam-diam mengeluarkan sebuah buku catatan kecil bersampul biru muda dari saku celananya. 5 tempat tercatat di sana. Inilah tempat-tempat yang perlu Yuan Ming makan hari ini. Jalanan tidak terlalu padat di pagi hari karena kami akan pergi ke jajanan kaki lima. Yuan Ming tiba di tujuan dalam waktu singkat, membayar ongkos, dan langsung turun dari bus. Dia mengeluarkan buku catatan itu lagi dan melihatnya. Jalan lurus sejauh 200 meter, gumam Yuan Ming dalam hati. Kemudian Yuan Ming mulai berjalan dalam garis lurus di sepanjang jalan. Setelah berjalan 200 meter, Yuan Ming mendongak dan mendapati bahwa ini bukanlah Parkson Porridge City, melainkan KTV. Ia menoleh ke belakang, mendongak, mengeluarkan buku catatannya, lalu melihat lagi, dan menyadari bahwa ia tidak salah. Yuan Ming kebingungan. Ia berdiri di sana memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada seseorang. Permisi, di mana Parkson Porridge City? Yuan Ming melangkah maju dan bertanya langsung kepada petugas kebersihan yang sedang membersihkan jalan. Ada di lantai 2 depan, kata petugas kebersihan itu dengan antusias, sambil menunjuk ke tempat Yuan Ming baru saja turun dari bus. Terima kasih. Yuan Ming pertama-tama mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu menutup dahinya tanpa berkata-kata. Sambil berjalan pulang, ia bergumam, peta ini sampah. Peta ini merusak masa mudaku dan membuang-buang waktuku. Mereka hanya ingin menipuku agar menghabiskan uang. Saat berjalan kembali ke tempat ia baru saja turun dari bus, ia mendongak dan melihat 4 karakter merah besar tergantung di lantai 2. Ada juga pintu yang tampak terbuka di lantai 1. Yuan Ming semakin tertekan. Resepsionis di pintulah yang menyelamatkan Yuan Ming. Sebuah suara yang jelas berkata, Tuan, Anda ada berapa orang? 1, di dekat jendela, terima kasih. Yuan Ming mendongak dan berkata dengan sopan. Baiklah,
Silakan ikuti saya. Resepsionis bertubuh jangkung dengan suara lantang itu membawa Yuan Ming langsung ke lift menuju lantai 2. Setelah mengatur Yuan Ming untuk duduk di meja untuk 2 orang di dekat jendela, dia memanggil pelayan untuk mencatat pesanan Yuan Ming. Yuan Ming punya tujuan dalam pikirannya dan berkata langsung, 1 pangsit sup, 1 bubur nasi, 1 bubur sayur, dan 1 kue sutra emas. Baiklah, silakan tunggu. Pelayan itu menuliskannya dengan hati-hati. Semua hidangan ini telah diperiksa oleh Yuan Ming dan merupakan hidangan khas di sini. Konon, rasanya sangat lezat. Parkson Porridge City ini agak mirip restoran kanton. Buka dari pagi hingga malam, restoran ini terkenal dengan dimsum dan buburnya. Sekarang baru pukul 9, dan kursi-kursi di aula hampir penuh. Bayangkan betapa ramainya bisnis ini. Tuan, bubur dan lauk pauk Anda akan memakan waktu lama untuk dihabiskan. Pelayan itu meletakkan panci hitam kecil dan setumpuk lauk pauk lalu berkata dengan sopan. Terima kasih. Yuan Ming mengangguk. Ia baru mengeluarkan pulpen dan buku catatan kecil berisi lokasinya dari sakunya setelah pelayan pergi. Ia menyimpannya dan mulai makan. Aku mengambil sendok dengan tangan kiriku, dan terdengar suara bang renyah ketika sendok itu mengenai casserole dengan ringan. Buburnya matang menjadi tekstur yang lembut dan kental, dan aroma butiran nasi tercium ketika diaduk sedikit. Sekarang, buburnya tampak sangat lezat. Ambil sesendok, tiup hingga agak dingin, lalu masukkan ke dalam mulut. Pada saat yang sama, ambil lauk dengan tangan kanan dan masukkan ke dalam mulut. Kata-kata kunyah perlahan dan tuntas tergambar jelas di Yuan Ming. Setelah makan 1 suapan, Yuan Ming tidak berhenti dan terus makan 3 suap lagi sebelum berhenti. Meletakkan sendok dan sumpit, mengambil pena, dia mulai menulis sesuatu di buku catatan kecil. Dia meletakkan sendok dan sumpit, mengambil pena, dan mulai menulis sesuatu di buku catatan kecil. Kebiasaan ini muncul berkat sistem. Sejak terakhir kali ia diminta menutup toko selama 3 hari untuk mencicipi makanan, Yuan Ming langsung jatuh cinta dengan metode ini. Ia bisa belajar hal baru setiap saat, dan perasaan ini membuatnya bahagia. Namun, saat ia mempelajari semakin banyak hal baru, Yuan Ming mulai mengembangkan kebiasaan mencatat agar ia tidak takut kehilangan barang-barang tersebut. Misalnya, rekaman di atas ada di bawah Parkson Porridge City. Bubur putih berasnya dipilih dari beras Japonica terbaik. Ia memiliki aroma yang memikat serta teksturnya cukup lunak dan keras. Kekurangannya adalah direbus terlalu lama, sehingga aromanya sedikit berkurang. 2 mangkuk air yang ditambahkan terlalu banyak membuat bubur kurang lengket. Lauk aromanya unik, mungkin karena tambahan sambal spesial, yang membuatnya pedas dan lezat. Kekurangannya adalah terlalu asin dan waktu marinasinya bervariasi. Setelah selesai merekam, Yuan Ming melanjutkan makan bubur putih dengan lauk pauk, menunggu hidangan lain disajikan. Kemudian Yuan Ming akan mencicipi dan mencatat setiap hidangan saat disajikan. Yuan Ming telah menukarkan 2 buku catatan kecil seperti itu. Setelah hidangan disajikan, Yuan Ming meletakkan buku catatan dan penanya, lalu mulai mencicipi makanan lagi dan mencatat lagi. Ia terus mengulangi proses ini, dan tak lama kemudian buku catatannya terisi 3 halaman. Setelah sarapan, Yuan Ming melanjutkan perjalanannya untuk memperluas wawasannya. Di sisi lain, cuaca sedang pas, tidak terlalu dingin atau terlalu panas, hari yang tepat untuk mengunjungi teman. Wang Shuyuan bercermin, merapikan kerah kemejanya hingga tidak ada kerutan sedikit pun, lalu perlahan keluar. Ketika saya berjalan ke persimpangan, saya sangat beruntung bertemu bus yang ingin saya naiki. Saya segera naik bus, menggesek kartu, mencari kursi kosong, dan duduk. Punggung saya tegak dan saya merasa penuh energi. Setelah jam sibuk pagi, bus tiba di tujuan Wang Shuyuan tepat waktu. Seorang lelaki tua mengenakan kaos oblong dan celana pendek, tampak seperti seorang pensiunan, sedang menunggu di peron. Pak You datang lebih awal. Apa Anda sudah menunggu lama? Wang Shuyuan keluar dari mobil perlahan dan bertanya dengan sopan. Tidak, orang tua, naik taksi itu mudah sekali. Busnya lebih dari 1 jam. Sabar sekali. Meski bilang tidak menunggu lama, pria tua bermargayo itu tetap mengeluh. Oke, berhenti bicara. Hemat sedikit ya hemat, dan itu perjalanan ramah lingkungan. Wang Shuyuan tidak menyembunyikan fakta bahwa alasan dia tidak naik taksi adalah untuk menghemat uang. Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Uangmu habis untuk makan. Bahkan setelah pensiun pun, kau tak bisa diam saja. Pria tua itu memimpin jalan sambil mengobrol. Kamu juga tidak suka makan? Wang Shuyuan mengulurkan tangan dan menarik ujung kemejanya yang agak kusut karena dia duduk, lalu berkata perlahan. Aku tidak sepertimu, yang melakukannya hanya demi makanan. Orang tua itu langsung menyangkalnya. Semuanya sama saja. Makanan adalah kebutuhan utama manusia. Wang Shuyuan mengutip sebuah kalimat dari sebuah teks. Orang tua, kalau aku tidak bilang ada makanan enak di sini, kau pasti sudah lama tidak datang berkunjung, kata orang tua itu dengan nada tidak puas. Tidak, sudah sampai. Bagaimana kalau kita ke sana siang ini?
Wang Shuyuan mendengar dari lelaki tua itu bahwa makanan di sini sangat lezat dan keahlian memasaknya sangat tinggi. Pak tua, kau bahkan tidak datang ke rumahku? Pak tua itu berbalik dan melotot ke arahnya. Tidak, ini sudah hampir siang, jadi aku hanya bertanya. Melihat lelaki tua itu benar-benar marah, Wang Shuyuan langsung menyerah. Lihat dirimu, kamu sudah pensiun tahun ini, kok masih suka makan sebanyak itu? Meskipun lelaki tua itu suka makan, itu masih dalam batas normal. Sedangkan untuk teman lamanya, itu tidak normal. Anda bilang dulu Anda produser sebuah program makanan yang sangat populer. Saya mengerti Anda mencari makanan kemana-mana karena tuntutan pekerjaan. Tetapi sekarang setelah pensiun, Anda masih mencari makanan kemana-mana dan tidak punya waktu untuk beristirahat. Saya sudah pensiun, tapi saya masih sangat sibuk beberapa bulan terakhir ini, kata Wang Shuyuan bangga sambil mengelus jenggot tipis di dagunya. Saya sudah pensiun, jadi apalagi yang bisa saya lakukan? Orang tua itu sama sekali tidak mempercayainya. Kurasa aku tidak akan menipumu. Orang tua, kata Wang Shuyuan dengan serius sambil melotot. Baiklah, aku percaya padamu. Apa yang akan kau lakukan? Pria tua itu berpikir bahwa pria tua ini semakin kekanak-kanakan seiring bertambahnya usia, dan dia masih saja mempermasalahkannya. Aku tidak akan memberitahumu. Kau akan tahu nanti. Wang Shuyuan merahasiakannya dengan sedih. Wang tua, kamu sudah lama tidak ke sini. Masuk dan duduklah. Wanita tua itu berdiri di pintu menunggu. Ia melihat dua orang itu bertengkar sambil berjalan dan menyapa mereka dengan senyuman. Terima kasih, maaf merepotkan, kata Wang Shuyuan sopan. Baiklah, jangan sungkan-sungkan di pintu. Masuklah dan duduk. Pria tua itu mengganti sepatunya dan masuk lebih dulu ke dalam rumah. Lalu berkata kepada dua orang yang sedang saling sopan di pintu. Kita makan siang di sini saja, lalu malamnya kita ke restoran itu. Pria tua itu langsung mengaturnya. Kalau begitu, aku akan memasak beberapa hidangan lagi, kata wanita tua itu segera dengan antusias. Tidak perlu, makan saja sesukamu. Wang Shuyuan segera berdiri untuk menghentikannya. Benar, jangan khawatir, orang tua ini hanya menunggu untuk makan makanan di restoran itu, yang menjual pangsit sup. Pria tua itu juga menarik wanita tua itu dan berkata langsung. Begitulah adanya. Baiklah kalau begitu, mari kita makan enak malam ini, kata wanita tua itu dengan murah hati. Setelah berpikir sejenak, dia mengerutkan kening dan bertanya kepada lelaki tua di sebelahnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa tuan muda tidak membuka pintu pagi ini? Benar juga, aku bahkan belum sarapan. Si lelaki tua mengeluh lebih dulu. Apakah dia akan membuka pintu di malam hari? Tanya Wang Shuyuan dengan cemas. Buka. Tuan muda bilang akan buka nanti malam. Ada catatannya. Tunggu saja dengan sabar. Nada bicara pria tua itu penuh keyakinan. Bagaimana kalau tidak bisa dibuka? Wang Shuyuan masih cukup khawatir. Lagi pula, lelaki tua itu juga mengatakan ketika menggambarkannya bahwa Yuan Ming memiliki temperamen yang sangat aneh dan sangat berprinsip. Jam kerjanya pendek dan banyak orang mengantre. Orang-orang berbakat biasanya sombong dan memiliki temperamen yang aneh. Tidak, tokonya sudah buka begitu lama, dan dia sudah melakukan semua yang dia katakan. Tidak masalah. Pria tua itu sangat percaya diri saat itu. Baiklah, ayo makan. Wanita tua itu membawa piring-piring ke meja dan mulai menyajikannya untuk mereka berdua. Ini dia. Sudah lama aku tidak mencicipinya. Wang Shuyuan menunjukkan antisipasi di wajahnya. Meskipun masakan wanita tua itu tidak membutuhkan keahlian memasak yang tinggi, namun masakannya terasa alami dan hangat. Kalau rasanya enak, makanlah lebih banyak. Kita harus datang lebih awal untuk mengantre. Kalau tidak, kita tidak akan dapat giliran kalau terlambat, kata lelaki tua itu sambil mengambil sepotong makanan dengan sumpit dan menyerahkannya kepada Wang Shuyuan. Tidak masalah. Mengantre bukanlah tugas yang sulit bagi Wang Shuyuan. Ia teringat kembali saat ia tinggal di sana selama 10 hari untuk meminta seorang keturunan koki kekaisaran memasak untuknya. Ia mengikuti pria itu setiap hari, dari atas ke bawah, membantu dengan tekun saat dibutuhkan, dan mengikutinya seperti hantu saat tidak ada masalah. Akhirnya, pria itu tak tahan lagi dan setuju. Dan karena usianya yang sudah terlalu tua, ia hanya mendiktekan resepnya kepada cucunya, yang kemudian membuat hidangan ayam 8 harta karun. Rasanya sungguh tak terlupakan. Namun, keturunan koki kekaisaran tetap mengatakan bahwa ini hanyalah versi yang disederhanakan. Versi lengkap perlu dipersiapkan setidaknya setahun sebelumnya, dan ayam perlu dipelihara secara khusus. Jadi mengantri cukup mudah. Yuan Ming juga belajar dari kekuatan orang lain dan menghindari kemungkinan kesalahan sambil mencicipi hidangan lezat berulang kali. Mengejar kesempurnaan adalah sifatnya. Terus makan. Yuan Ming juga belajar dari kekuatan orang lain dan menghindari kemungkinan kesalahan sambil mencicipi makanan lezat berulang kali. Kini, mengejar kesempurnaan adalah sifatnya. Terus makan. Baru pada pukul 4 sore, Yuan Ming selesai makan di 5 toko yang tercatat di buku catatan kecilnya. Setiap toko memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Yuan Ming berusaha seobjektif mungkin untuk menilai kelezatan makanan yang disantapnya. Yuan Ming menyimpan buku catatan yang setengah terisi, memanggil taksi, dan bersiap kembali ke toko. Jalan Taosi nomor 14, terima kasih. Yuan Ming masuk ke mobil dan langsung menyebutkan nama tempat itu, lalu memejamkan mata dan memikirkan kombinasi makanan dan waktu memasaknya. Baik. Sopir taksi itu menjawab, memutar setir, menginjak pedal gas, dan taksi itu pun melaju. Tepat pukul 4 ketika ia kembali ke toko. Yuan Ming beristirahat sejenak, mandi, dan berganti pakaian, lalu membuka pintu dengan keras dan memulai bisnisnya. Setelah beberapa saat, Mu Xiaoyun juga tiba di toko dan mulai melakukan pekerjaan sambilan seperti mengelap meja. Xiaoyun, sebaiknya kau kembali jam 8, kata Yuan Ming dengan tenang sambil duduk di kursinya. Tapi bos, apa yang harus kita lakukan nanti? Mu Xiaoyun bertanya seperti biasa. Aku akan melakukannya sendiri, kata Yuan Ming langsung. Aku bisa membantu, bos, kata Mu Xiaoyun sambil mengepalkan tinjunya dengan serius. Tidak perlu. Yuan Ming menolak dengan tegas. Oke. Mu Xiaoyun tahu bahwa keputusan Yuan Ming pada dasarnya tidak akan berubah, jadi dia hanya bisa setuju. Saat mereka sedang berbincang, lelaki tua di pintu datang bersama Wang Shuyuan. Kebetulan sekali, Bos Yuan buka toko pagi-pagi sekali hari ini. Pria tua itu mulai menyapa orang-orang begitu dia masuk. Wang Shuyuan mengikutinya dari belakang, tanpa berkata sepatah kata pun, hanya mengamati keadaan sekitar dalam diam. Dapur terbuka itu cacat. Jika tercium bau asap masakan, akan memengaruhi selera pelanggan. Wang Shuyuan mengerutkan kening. Tidak ada masalah lain, dan meja, kursi, dan bangku dibersihkan. Awalnya, Wang Shuyuan ingin duduk di meja kecil di sana, tetapi lelaki tua itu terbiasa duduk di meja panjang melengkung. Jadi dia sudah duduk dan menunggunya. Menunya ada di dinding belakang. Anda bisa memilih sesuai kebutuhan. Anda hanya bisa memesan satu untuk setiap menu, kata pria tua itu memperkenalkan dengan ramah. Kamu sudah sering ke sini. Wang Shuyuan melirik lelaki tua itu, lalu berbalik melihat dinding menu. Hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah peraturannya. Ada beberapa peraturan yang tertulis di dinding, yang terlihat sangat unik. Kemudian muncullah telur teh berkilauan tahun 1888, yang paling mahal di antara semuanya, dan kemudian muncullah daging yang disukai Wang Shuyuan. Memang benar, meskipun Wang Shuyuan sudah tua, ia lebih suka makan daging. Namun, harganya membuat Wang Shuyuan merasa bahwa ini memang bukan restoran kecil biasa. Jadi, satu porsi rumput jinling, capit udang lumer di mulut, lalu satu porsi nasi goreng telur. Wang Shuyuan tahu kalau restoran ini mahal, jadi dia menyisihkan banyak uang khusus untuk makan. Saya tidak punya banyak uang, jadi saya pesan saja satu set nasi goreng telur dan makan hidangan Anda, kata lelaki tua itu dengan bangga. Tidak masalah, kalau tidak, aku tidak akan bisa menghabiskannya. Wang Shuyuan memesan sesuai selera mereka berdua, jadi dia setuju. Kalian berdua, mohon tunggu sebentar. Yuan Ming tidak tahu identitas tamu baru itu, jadi ia hanya menjawab dengan tenang lalu mengolah bahan-bahan sesuai dengan aturan ketatnya sendiri. Teknik ini cukup bagus, kata Wang Shuyuan sambil menatap Yuan Ming dan dengan hati-hati mencuci rumput jinling. Memang, bukan itu saja. Kudengar tuan muda ini juga sangat ahli dalam seni pedang, dan yang paling menakjubkan adalah keterampilan mengukirnya. Pria tua itu mencatat semuanya seperti punggung tangannya, tampak sangat familiar dengan benda itu. Kau akan tahu hanya dengan melihatnya, tapi bagaimana kita mengatasi asapnya? Wang Shuyuan mengangguk, melihat sekeliling, dan bertanya. Kalau kau tidak menyebutkannya, aku tidak akan memikirkannya. Ini terlihat seperti dapur terbuka, tapi tidak ada sedikit pun asap minyak saat menggoreng nasi goreng. Pria tua itu tiba-tiba tersadar. Ia selalu merasa ada yang aneh, tapi sekarang ia mengerti setelah kau memberitahunya. Tidak sama sekali, Wang Shuyuan tidak dapat mempercayainya. Aku benar-benar tidak punya. Aku tidak tahu jenis penghisap asap apa yang sekuat itu. Pria tua itu masih berusaha keras mengingat merek penghisap asap apa itu. Pasti dirancang khusus, simpul Wang Shuyuan. Mungkin, tapi kap mesinnya juga seharusnya sama efektifnya. Pria tua itu masih terobsesi dengan kap mesinnya. Di sana, Yuan Ming telah merebus cakar udang yang lumer di mulut dan mulai mengolah udang. Oh, ini untuk mengendurkannya dulu. Nanti akan lebih mudah mencabut benang udangnya, kata Wang Shuyuan sambil melihat-lihat. Orang tua itu tahu banyak. Pria tua itu juga mulai memperhatikan Yuan Ming dengan saksama saat ia mengolah udang dengan lancar. Tekniknya canggih, sepertinya dia punya beberapa keahlian, kata Wang Shuyuan diam-diam. Saat ini, Yuan Ming sudah mulai menggoreng udang. Saat ia menciumnya, memang tidak ada bau asap minyak. Wang Shuyuan akhirnya merasa lega dan menunggu dengan tenang. Yuan Ming memproses bahan-bahannya dengan sangat cepat. Jadi setelah 10 menit pada dasarnya sudah matang dan siap disajikan. Makanan untuk kalian berdua. Yuan Ming meletakkannya satu persatu.
Pada dasarnya, ia memiliki warna, aroma, makna, dan bentuk, tetapi saya penasaran bagaimana hal terpentingnya, yaitu rasa, nanti. Wang Shuyuan sangat ingin mencobanya. Anda akan tahu setelah mencicipinya. Yuan Ming sangat percaya diri dengan kemampuan memasaknya. Kalau begitu, biarkan orang tua itu mencobanya. Wang Shuyuan mengambil sumpit dan pertama-tama menyentuh rumput jinling yang tampaknya disajikan mentah di atas meja. Wang Shuyuan tentu tahu bahwa rumput jinling adalah Artemisia selengensis, tetapi dia belum pernah melihatnya masih hijau dan berair setelah ditumis seperti ini. Begitu Anda menyeruputnya, wangi khas Artemisia selengensis langsung menusuk lidah, menyegarkan dan menyenangkan, seakan-akan hamparan hijau terbentang di depan mata, membuat pikiran Anda rileks. Di sini, Wang Shuyuan mencicipi hidangan dengan serius, sementara lelaki tua itu langsung menyantapnya seolah-olah ia sudah hafal hidangan tersebut. Ia mengambil sesuap nasi goreng telur dan sebatang rumput jinling yang menyegarkan, lalu menikmati hidangan itu dengan lahap. Wang Shuyuan mencicipi setiap hidangan terlebih dahulu, dan akhirnya menyantap set menu nasi goreng telur. Sebagai hidangan dasar Cina, nasi goreng telur memiliki standar yang tinggi, tetapi juga tidak rendah. Siapa yang bisa memastikan setiap butir nasi terbalut sempurna dalam cairan telur, dan digoreng hingga mengembang dan lembut, empuk saat dimakan, dan tingkat kelembutannya pas? Sedangkan untuk lauk pauknya, itu adalah pelengkap yang sempurna dan rasanya sungguh lezat. 2 hidangan daging dan 1 hidangan sayur, ditambah 2 porsi nasi goreng telur, membuat kedua lelaki tua itu sangat gembira saat mereka makan, dan piring mereka pun segera kosong. Setelah menghabiskan suapan terakhir supnya, Wang Shuyuan menghela napas lega lalu berkata, keahlian memasak tuan muda sungguh luar biasa. Pertama-tama, dekorasinya pun begitu segar dan menyegarkan, imajinatif, dan indah. Sungguh sempurna. Wang Shuyuan pertama-tama memuji Yuan Ming karena tidak menyia-nyiakannya. Terima kasih. Yuan Ming mengangguk dan berterima kasih padanya. Enak banget, dan nasi gorengnya yang keemasan juga luar biasa. Baru pertama kali ini saya melihat nasi goreng yang setiap butir telurnya dibalut dengan kuah telur. Soal lauknya, saya nggak akan berkomentar banyak. Singkat kata, mantap. Lanjut Wang Shuyuan. Udang ini seharusnya menjadi hidangan khas Jinling yang paling autentik. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat udang senyata ini. Wang Shuyuan mendesah sambil menatap piring kosong. Soal rasa dingin dan pedas dari ceker ayam, pasti sudah diolah secara khusus. Wang Shuyuan teringat tulang ceker ayam yang rapuh. Oke. Apakah kamu masih mempersiapkan evaluasimu? Pria tua itu menyela pikiran Wang Shuyuan. Tidak, hanya saja koki muda ini punya keterampilan yang luar biasa di usianya. Memang butuh bakat dan kerja keras. Wang Shuyuan tersadar dan memandangi hidangan yang telah dimakannya dengan puas. Benar sekali, keahlian Tuan Yuan memang tak terbantahkan. Pria tua itu tampak bangga, seolah-olah itu ada hubungannya dengan dirinya. Saya memuji Guru Yuan, bukan Anda, kata Wang Shuyuan tanpa berkata-kata. Aku yang membawamu ke sini. Lelaki tua itu tampak bangga dan merasa seleranya bagus. Kedua lelaki tua itu, yang makin tua dan makin muda, berjalan keluar pintu sambil berdebat satu sama lain. Seperti biasa, pukul 8 malam, toko masih penuh pelanggan dan banyak orang mengantre di luar, tetapi Yuan Ming tidak berniat mengusir mereka. Ia malah memanggil MU Xiaoyun. Kembalilah. Yuan Ming menyerahkan 100 yuan kepada MU Xiaoyun. Tapi aku hanya punya 3 jam hari ini, aku tidak tahan. MU Xiaoyun juga seorang gadis yang berprinsip. Mulai sekarang, jika jam kerjamu kurang karena kesalahanku sendiri, aku akan menagihmu sesuai kesepakatan awal. Ini prinsipku, kata Yuan Ming serius, tanpa memperbolehkan keberatan apapun. Tetapi, MU Xiaoyun diinterupsi lagi oleh Yuan Ming sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya. Cepat kembali. Yuan Ming berbalik dan berkata kepada orang-orang yang menunggu, kami akan buka sampai pukul 11 malam ini. Hei, kenapa Bos Yuan menambah waktunya? Tanya pria di barisan depan dengan heran. Enggak juga. Waktu itu tutup, jadi kurasa itu buat ganti rugi, kata seorang gadis di belakang dengan tenang. Apapun yang terjadi, kita bisa makan makanan lezat malam ini. Jelas dia tidak peduli dengan hal lain dan hanya menunggu untuk makan. Benar sekali. Lebih banyak orang yang setuju. Bos Yuan, kepribadianmu berubah drastis. Waktumu bahkan bertambah, canda Wuan Lu, direktur penjualan yang sudah lama tidak ke sini. Kita makan apa hari ini? Namun, Yuan Ming tidak menanggapi godaan tersebut dan langsung menanyakan inti pertanyaannya. Bos Yuan, kau tidak bisa melakukan ini. Wu Anlu tidak terkekang dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan serius. Kenapa tidak? Yuan Ming tidak tertarik, tetapi beberapa orang tertarik, seperti Ling Hong. Lihatlah seperti apa rupa Bos Yuan. Kita semua mengenalnya, tetapi keahliannya sempurna, tetapi kepribadiannya terlalu kaku. Ini membuatku semakin khawatir dengan penampilan Bos Yuan. Wu Anlu tampak seolah analisisnya sangat masuk akal. Jadi kamu punya pacar?
Tanya Yuan Ming langsung. Aku sedang membicarakanmu sekarang, kenapa kau melibatkanku dalam masalah ini? Wu Anlu menghindari topik utama. Saya sangat tertarik. Yuan Ming menyilangkan tangannya dan tampak serius. Xiao Wu, ceritakan padaku. Ling Hong juga mengangguk setuju. Pria ini tipikal orang yang suka menonton kesenangan dan tidak keberatan ikut campur. Bos Yuan, saya sudah memutuskan. Saya mau cakar ayam lumer di mulut dan nasi goreng. Wu Anlu pura-pura tidak mendengar dan mulai memesan. Oke. Yuan Ming mengangkat alisnya, berhenti bertanya, dan bersiap untuk memasak. Yuan Ming sudah lama tidak membuka tokonya selarut ini. Kali ini, bisnis di malam hari bahkan lebih baik daripada siang hari. Beberapa orang bahkan mengundang banyak teman. Tingkat penyelesaian tugas Yuan Ming meningkat pesat dalam satu malam. Selama beberapa hari, bisnis di toko sangat stabil, tetapi 2 hari terakhir agak aneh. Ketika Yuan Ming sedang memasak, orang-orang sering melihatnya dan membicarakan sesuatu. Yuan Ming sudah terbiasa diawasi saat memasak, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar komentar aneh seperti itu. Yuan Ming mengerutkan kening namun tidak peduli. Bos, udang ini harganya 1.288? Tanya seorang anak laki-laki muda namun ceria dengan beberapa jerawat di wajahnya dengan heran. Ya? Yuan Ming mengangguk. Lalu lelaki itu menatap Yuan Ming dengan heran, dan tampak ingin mengitari Yuan Ming. Yuan Ming berdiri di belakang meja dan membiarkannya menonton. Bos, apakah ini benar-benar enak? Anak laki-laki itu tampak penasaran, tetapi jelas tidak berniat memakannya. Ya. Yuan Ming mengangguk tanpa penjelasan lebih lanjut. Ya, lagi pula aku tidak mampu membelinya. Jadi aku hanya melihat-lihat. Saudara-saudara di belakangku, siapapun yang mau makan bisa memesannya. Aku hanya melihat-lihat. Pemuda itu mengangkat bahu dan berkata kepada orang-orang yang mengantre di belakangnya. Pada saat ini, seorang gadis lain bergegas masuk dari luar. Kali ini, ia mengenakan kemeja putih dan rok lipit, kaos kaki putih selutut, sepatu kulit hitam, paha putihnya terekspos, kuncir kudanya diikat tinggi, dan wajahnya masih muda dan cantik. Ia adalah gadis yang pernah kesini sebelumnya dan suka mengucapkan kata-kata yang sulit dipahami. Kali ini dia bergegas masuk sambil meminta maaf. Bos Liu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang sedang mencoba membuat masalah. Gadis itu mendekat dan langsung berkata. Oh, Yuan Ming mengangkat alisnya. Sejujurnya, Yuan Ming tidak menyangka Bos Liu memanggilnya, jika gadis itu tidak sedang menatapnya. Hah? Kau sama sekali tidak peduli. Seharusnya aku tahu ini lebih awal. Kali ini gadis itu melanjutkan ucapannya yang tidak jelas. Tentu saja Yuan Ming tidak bermaksud bertanya. Bos Liu, apakah Anda tahu? Gadis itu membuka matanya lebar-lebar dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Nama belakangku Yuan, kata Yuan Ming tanpa basa-basi. Yuan? Oh, itu bukan urusanku. Kau tahu tentang itu? Gadis itu awalnya tertegun, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Itu bukan urusanku. Yuan Ming mengangguk, menunjukkan bahwa mereka sama dalam hal ini. Hei, ada yang menantangmu? Apa kau tidak mau menerima tantangannya? Gadis itu tidak mengerti apa arti menyerah, jadi kali ini ia mengatakannya langsung. Yuan Ming berdiri dengan tenang, menunggu pelanggan di belakangnya memesan, tetapi semua orang tampak lebih tertarik pada tantangan itu. Ya, itu disiarkan di TV beberapa hari yang lalu. Begitu aku melihat alamatnya, aku tahu itu rumah Bos Yuan. Seorang gadis yang sama penasarannya melompat keluar dan berkata, benar sekali, aku juga melihatnya, sangat arogan. Yuan Ming punya cukup banyak pengunjung wanita, dan ini satu lagi. Benar. Bagaimana menurutmu, Bos Yuan? Seorang pria penasaran bertanya kepada Yuan Ming. Ada sedikit keraguan di wajah serius Yuan Ming, yang terlihat agak aneh dan imut. Setidaknya itulah yang dipikirkan para pengunjung wanita. Bos Yuan, Anda tahu ini, bukan? Seseorang bertanya ragu-ragu. Yah, aku tidak tahu. Yuan Ming sangat jujur. Bos Yuan bahkan tidak tahu apa-apa tentang hal sebesar ini. Ayo, kutunjukkan padamu, kata pria itu sambil hendak mengeluarkan ponselnya untuk memutar video. Tunggu sebentar, sekarang sudah waktunya makan siang, ayo makan dulu. Yuan Ming melihat jam dan langsung menolak. Ya, kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu terbatas ini. Ayo makan dulu. Pria itu segera menyimpan ponselnya dan diam-diam mengantre untuk memesan. Ya, kalau sudah jam operasional, Bos Yuan, tolong tutup tokonya pelan-pelan. Nanti kamu paham setelah nonton videonya. Saran seorang gadis dengan hati-hati. Tidak masalah. Silakan pesan makananmu sekarang. Yuan Ming mengangguk, menunjukkan bahwa ia menerima niat baik itu. Bos Yuan, bagaimana kalau aku ceritakan semuanya sekarang? Gadis itu menatap wajah tenang Yuan Ming dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan penuh semangat. Tidak perlu. Yuan Ming langsung menolak. Ia tidak suka diganggu saat sedang memasak.
Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu sampai makan siang selesai. Setelah berkata begitu, gadis itu berjalan ke samping dengan patuh dan menunggu. Dan anak muda tadi juga menatap Yuan Ming dengan rasa ingin tahu, seakan-akan dia adalah makhluk aneh. Meskipun itu sesuatu yang berkaitan dengannya, ia mampu menahan rasa ingin tahunya dan fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Ia pasti orang yang sangat serius. Cai Mao adalah asisten perusahaan, jadi dia tidak punya banyak waktu istirahat. Hal ini terlihat dari waktu pembaruannya yang selalu lewat tengah malam. Oleh karena itu, saya tidak punya banyak waktu untuk mengulas buku dan jarang mengobrol di grup. Tapi saya selalu merasakan dukungan dari semua teman buku saya. Jadi meskipun sudah jam 2 atau 3 sore dan saya harus pergi bekerja jam 8 pagi, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menulis satu bab. Mungkin inilah yang kita berikan dan terima. Tanpa saya sadari, sudah lebih dari 20 kata. Saya tidak pernah menyangka bisa menulis sebanyak ini dalam satu hari. Dan saya tidak pernah menyangka buku ini akan mencapai hasil sebaik ini. Cai Mao selalu merasa dirinya lemah di level kelima liga. Di antara sekian banyak dewa, ia sangat puas bisa menandatangani kontrak. Langkah selanjutnya adalah memiliki cukup makanan, pakaian, dan kehadiran penuh. Saya tidak pernah menyangka hasilnya akan sebagus ini. Terima kasih atas dukungan penuh dari teman-teman buku. Foodcat sangat berterima kasih. Editor memberitahu saya bahwa buku itu akan ada di rak besok pukul 12 siang. Banyak teman saya yang suka membaca buku adalah mahasiswa. Kalau mereka pergi karena buku itu ada di rak, saya tidak akan menyalahkan mereka. Lagi pula, mereka tetaplah mahasiswa. Namun, jika Anda bisa berlangganan, silakan saja. Cai Mao tidak dapat dibandingkan dengan para penulis yang memiliki status ilahi. Cai Mao mencari nafkah dengan berlangganan buku penuh. Jika Anda dapat berlangganan untuk mendukung, saya ingin meminta semua teman dan anggota grup buku untuk mendukung Anda. Terima kasih. Saya juga ingin berterima kasih kepada editor saya, Wu Tong, dan pemimpin redaksi, Hu Shuo. Lagi pula, tanpa rekomendasi mereka, hasilnya tidak akan sebaik ini. Saya juga akan mulai meminta tiket bulanan besok. Jika Anda punya tiket bulanan, mohon dukung saya. Terima kasih. Ngomong-ngomong, saya menulis artikel ini hanya karena saya suka makanan. Dukungan kalianlah yang membuat saya terus menulis. Terima kasih semua teman buku. Saya bisa merasakan dukungan kalian. Terima kasih. Tanggal rilisnya adalah pukul 12 siang tanggal 9 September. Meskipun itu sesuatu yang mengkhawatirkannya, ia mampu menahan rasa ingin tahunya dan fokus pada tugas yang dihadapi. Ia pasti orang yang sangat serius, pikir anak muda itu. Kemudian Yuan Ming mulai menerima pesanan dengan tertib dan menyiapkan hidangan dengan cermat tanpa kebingungan dalam langkahnya. Setelah 2 jam makan siang, masih ada sekelompok pelanggan yang tersisa di restoran, yaitu para pengunjung yang baru saja memberitahu Yuan Ming tentang tantangan tersebut. Bos Yuan, bolehkah aku menontonnya sekarang? Gadis berwajah bulat itu memegang ponselnya, merasa sedikit malu. Terima kasih. Yuan Ming mengangguk. Sama-sama. Ini wawancara 2 hari yang lalu. Gadis berwajah bulat itu mengeluarkan video yang sudah lama disunting dan menyerahkannya kepada Yuan Ming. Yuan Ming mengambil telepon dan mengklik layar horizontal untuk memulai wawancara. Seorang pria parubaya berusia 40-an, mengenakan seragam koki putih, dengan senyum di wajahnya dan tampak sangat ramah, menghadap kamera dengan beberapa mikrofon di depannya dan sedang diwawancarai. Aku tidak mengenalnya, Yuan Ming menjelaskannya dalam benaknya sebelum melanjutkan membaca. Pria itu tersenyum dan sangat ramah, berkata, terima kasih, teman-teman pers. Ini camilan kecil yang saya buat hari ini, kue begonia, sebagai hadiah kecil untuk kalian yang masih ingat saya. Terima kasih kembali. Chef Yu, sama-sama. Ini benar-benar terlihat seperti sebuah karya seni. Terdengar keributan dari bawah, dan laki-laki yang dipanggil Chef Yu itu berdiri di sana dengan senyum penuh percaya diri di wajahnya, menunggu semua orang menyelesaikan diskusi mereka, tanpa tanda-tanda ketidaksabaran. Chef Yu, ada yang ingin Anda sampaikan tentang penghargaan yang Anda terima hari ini? Akhirnya, ruangan menjadi hening, dan seorang reporter mendekatkan mikrofon dan bertanya dengan nada yang sangat formal. Tentu saja saya harus berterima kasih kepada para juri atas pengakuan mereka. Keahlian para koki itu juga sangat bagus. Chef Yu tampak rendah hati, tetapi nadanya penuh kebanggaan. Jadi langkah Chef Yu selanjutnya adalah memenangkan penghargaan sendok emas nasional? Tanya wartawan lainnya. Terima kasih atas penegasan dari teman jurnalis saya. Saya masih punya harapan besar ini, kata Chef Yu sambil tersenyum. Jadi, Anda berencana untuk berpartisipasi? Kudengar persaingan untuk Golden Spoon Award di paruh kedua tahun ini akan sangat ketat. Apakah Anda yakin, Chef Yu? Reporter lain langsung mengalihkan topik ke kompetisi nasional. Kamu bercanda. Aku baru di tingkat kota sekarang. Jalanku masih panjang. Santai saja, tidak perlu terburu-buru. Senyum di wajah Chef Yu tak pernah pudar. Chef Yu, Anda terlalu sopan. Apa rencana perjalanan Anda selanjutnya?
Tanya reporter itu sambil tersenyum, sambil memegang sekotak kue begonia. Yuan Ming agak bingung dengan wawancara ini, tetapi ekspresinya tetap serius seperti sebelumnya dan ia tidak menunjukkannya. Namun, orang-orang di sekitarnya mulai merasa cemas. Bos Yuan, jangan cemas. Orang ini akan segera mulai menyombongkan diri, kata seorang anak laki-laki dengan cemas. Kurasa Bos Yuan tidak terburu-buru, tapi kau terburu-buru, kata gadis berwajah bulat itu sambil tersenyum. Tidak, aku hanya khawatir Bos Yuan akan cemas. Anak laki-laki itu menggaruk kepalanya dan menjelaskan dengan malu. Baiklah, jangan terburu-buru. Yuan Ming memegang telepon dengan ekspresi tenang. Bahkan loli kecil Mu Xiaoyun, yang seharusnya pulang, memperhatikan dengan penuh perhatian. Beralih kembali ke video. Sebenarnya, aku punya sesuatu untuk dilakukan selanjutnya, kata Chef Yu sambil tersenyum, tampak tidak berbahaya. Bisakah Chef Yu mengungkapkannya kepada kami? Tanya wartawan itu segera dengan rasa ingin tahu. Mungkin kue cerabaple yang sangat lezat itulah yang membuat para wartawan menahan diri dan berbicara dengan sopan. Tentu saja, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman jurnalis yang telah memberi saya kesempatan ini. Chef Yu tersenyum dan bersikap santai. Ia baru berbicara setelah melihat para reporter di bawah tertarik. Saya dengar dari seorang senior yang sangat saya hormati bahwa udang yang saya buat hari ini kurang autentik. Chef Yu langsung mengangkat topik yang agak mengejutkan. Para wartawan di bawah mulai berbicara. Apakah Chef Yu sedang menanyai para juri? Seorang reporter bertanya dengan lugas kepada orang di sebelahnya. Ya, ini berita besar. Reporter itu langsung bersemangat. Sepertinya aku perlu mencatat ini dengan saksama. Gumam reporter itu dalam hati. Kudengar ada toko di Jalan Taosi nomor 14 yang menjual udang yang lebih autentik. Aku penasaran, apakah koki di sana tertarik untuk bertukar hidangan? Chef Yu langsung menyatakan tujuannya kali ini. Chef Yu, apakah Anda ingin menantang koki tadi kenal itu? Reporter itu tak lagi peduli dengan kue apel kepiting yang lezat itu. Kalau dia menganggap itu tantangan, ya sudahlah. Chef Yu tersenyum dan tidak menyangkalnya. Sebaliknya, ia mengakuinya dengan menyamar, tetapi sikapnya agak meremehkan. Yuan Ming berhenti menonton sisa wawancara dan menyerahkan telepon kepada gadis berwajah bulat itu. Terima kasih. Yuan Ming berterima kasih padanya. Sama-sama. Bagaimana kabar Tuan Yuan? Tanya gadis berwajah bulat itu dengan cemas. Tidak apa-apa, semuanya boleh pulang. Yuan Ming tampak tenang dan tidak peduli. Tuan Yuan, bagaimana menurutmu? Gadis berwajah bulat itu sedikit khawatir. Tidak apa-apa, terima kasih semuanya. Ucapan terima kasih Yuan Ming memang tulus. Tetapi ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut tantangan ini. Yuan Ming tidak pernah melakukan hal-hal yang merepotkan. Lagi pula, meskipun alamatnya disebutkan, namanya tidak disebutkan. Yuan Ming tidak akan repot-repot mengkonfrontasinya. Tuan Liu, saatnya Anda menunjukkan kartu Anda. Gadis berbaju putih, rok lipit, dan berkuncir kuda tinggi itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan serius. Hah? Gadis berwajah bulat itu menatapnya dengan bingung. Baiklah, Tuan Liu, jangan sembunyikan identitasmu. Gadis itu menunjuk lengan Yuan Ming yang ternyata tidak ada. Jam kerja sudah selesai, silakan kembali lagi nanti malam. Yuan Ming tak punya pilihan selain mengusir gadis kecil yang terus-menerus memanggilnya Tuan Liu. Hei, sepertinya dia masih belum mau. Mungkin provokasinya belum cukup, atau pihak lawan terlalu lemah sehingga dia tidak mau bertarung. Gadis itu menganalisis sambil berjalan keluar pintu. Ada apa dengannya? Tanya gadis berwajah bulat itu kepada teman-temannya di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Dia pasti terlalu banyak menonton kartun dan kesurupan, jadi dia cuma bercanda, kata teman itu dengan ekspresi mengerti di wajahnya. Aku tahu, itu Cookie Master Ba, si koki super. Gadis berwajah bulat itu tiba-tiba teringat anime ini. Yah, ngomong-ngomong, kemampuan memasak Bos Yuan memang luar biasa. Aku takkan percaya kalau belum mencicipinya. Temannya memegangi wajah mungilnya dan berkata dengan penuh emosi. Benar sekali. Orang yang menantangnya itu benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Gadis berwajah bulat itu masih sedikit geram. Tidak apa-apa. Kurasa Bos Yuan tidak peduli. Temannya bergegas menghiburnya. Kerumunan itu perlahan pergi saat semua orang berdiskusi apakah Yuan Ming akan pergi atau tidak. Bos, maukah kau pergi? Mu Xiaoyun membuka matanya lebar-lebar dan menatap Yuan Ming dengan rasa ingin tahu. Kamu belum pergi? Cepat kembali dan jangan terlambat sore ini. Yuan Ming langsung mengusir loli kecil itu. Oke, bos, aku tidak pernah terlambat. Mu Xiaoyun memikirkannya dan berkata begitu. Ya, Yuan Ming memberi isyarat bahwa dia mendengarnya, tetapi tidak bereaksi lain. Mu Xiaoyun hanya bisa pulang tanpa berkata-kata, tak mampu memahami maksud Yuan Yao. Ia menutup pintu dengan bunyi gemerisik, meregangkan badan, dan bersiap naik ke atas untuk mandi dan beristirahat sejenak. Namun, selalu saja ada orang yang tidak tahan melihat Yuan Ming begitu malas.
Misalnya, sistem. Sistem menampilkan pesan sebagai seorang koki, Anda perlu menjaga martabat Anda yang paling mendasar. Misi sementara menangkan kompetisi dengan koki. Hadiah misi 1 set pakaian koki. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk beristirahat. Yuan Ming menyentuh dahinya tanpa berkata apa-apa. Setelah memperhatikan tugasnya dengan saksama, beberapa saat kemudian dia bertanya, apa itu God of Cooking Set? Yuan Ming masih lebih peduli dengan hadiahnya. Sistem menampilkan kata-kata Anda akan tahu setelah menyelesaikan tugas. Mungkinkah ini jebakan lain? Yuan Ming tiba-tiba teringat gelar ahli kue dan mulai memeriksa tugasnya dengan cermat, mencoba mencari tahu apakah ada kata-kata kecil yang tersembunyi. Setelah memeriksa bolak-balik 3 kali, Yuan Ming yakin bahwa inilah tugasnya. Namun, Yuan Ming merasa tak berdaya untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Yuan Ming tidak suka bersosialisasi dan bosan dengan intrik, dan siapapun yang jeli pun tahu bahwa koki ini datang untuk mencari masalah. Dalam situasi ini, tampaknya tidak ada gunanya terburu-buru lagi. Duduk di kursi, Yuan Ming berbalik tanpa sadar dan tiba-tiba teringat misinya. Saya langsung meneleponnya dan melihatnya. Tugas tahap 3 ketenaran toko melebihi 10.000. Waktu tugas 30 hari. Hadiah tugas Mi Baizuo. Sepertinya banyak yang sudah dilakukan. Yuan Ming menyentuh dahinya dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan langsung naik ke atas. Untuk menyelesaikan misi, intelijen sangatlah penting. Yuan Ming tidak tahu apa yang akan ditantang orang itu, di mana ia akan menantang, kapan, dan bagaimana meresponsnya. Setelah menyalakan komputer, Yuan Ming langsung mencari video yang baru saja ditontonnya. Yuan Ming belum selesai menontonnya, tetapi kali ini ia sudah siap untuk menontonnya. Jadi ia langsung menggulir ke bagian yang baru saja ditontonnya dan mengeklik putar. Saya harap Tuan bisa datang untuk berkomunikasi. Saya akan menunggu Anda di Renjian Shihua pukul 15 3 hari lagi. Tentu saja, saya akan menyiapkan bahan-bahan untuk udangnya. Chef Yu tampak serius di depan kamera. Apakah Chef Yu punya hadiah kali ini? Tanya reporter itu, yang penasaran ingin menyaksikan keseruannya. Langsung. Tentu saja. Chef Yu merahasiakannya, lalu membuka kotak kayu dan berkata, karena aku menang dengan udang, kali ini tentu saja kita akan bertanding dengan udang. Bagaimana kalau hadiahnya pisau ini? Bukankah ini pisau favorit Chef Yu? Seorang reporter langsung mengenali pisau cantik bergagang emas itu. Ya, pisau ini adalah pedang berharga pertama yang kubeli. Sudah bertahun-tahun, tapi masih sangat tajam. Chef Yu menutup kotak kayu itu dan berkata dengan penuh kasih sayang. Melihat ada hadiah, Yuan Ming menjadi tertarik, tetapi setelah berhenti sejenak untuk melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa pisau itu sama saja seperti yang diberikan oleh sistem, bukan senjata ajaib sungguhan. Tapi itu benar. Kalau itu senjata ajaib sungguhan, mana mungkin dia mau menggunakannya sebagai hadiah? Yuan Ming menertawakan dirinya sendiri. Tetapi sekarang setelah masalah ini dilaporkan, mengapa tidak seorang pun datang untuk mewawancarai saya? Yuan Ming tiba-tiba teringat bahwa Chef Yu telah memberikan alamatnya. Reporter biasanya berkumpul dimanapun ada berita terkini. Dan kali ini juga merupakan berita, tetapi tidak ada yang datang ke Yuan Ming, sungguh aneh. Namun Yuan Ming hanya mengetahui satu sisi cerita. Hanya ada 5 reporter, dan 2 diantaranya berasal dari media yang sama, sehingga totalnya hanya 4. Ini menunjukkan bahwa kompetisi memasak tingkat kota ini pada dasarnya tidak populer di TV. Media ini pada dasarnya datang untuk wajah para juri dan dikirim oleh perusahaan mereka sendiri. Saat itu, reporter tersebut juga melaporkan bahwa dia ingin datang untuk wawancara, dan pemimpin redaksi beberapa perusahaan mengatakan hal yang hampir sama. Program dengan rating rendah seperti itu tidak layak untuk diwawancarai. Pernyataan tersebut secara langsung menolak kemungkinan mewawancarai Yuan Ming, dan tentu saja tidak ada yang datang untuk mewawancarainya. Namun, video wawancara yang telah direkam pasti akan disiarkan, yang menciptakan kedamaian di Yuan Ming. Adapun mengapa Chef Yu tiba-tiba datang ke Yuan Ming, itu tidak ada hubungannya dengan Yuan Ming sendiri. Kompetisi ini diadakan hampir setiap tahun, dan restoran-restoran mengirimkan koki mereka untuk berpartisipasi. Setelah 3 putaran, mereka akan berkompetisi di putaran keempat, yang merupakan final. Penyelenggara acara ini secara khusus mengundang Wang Shuyuan untuk menjadi salah satu juri. Sisanya adalah beberapa koki yang pernah terkenal tetapi sudah pensiun, jadi ini adil. Bahan utama untuk kompetisi terakhir mengharuskan penggunaan udang, tidak ada batasan jenis udang. Chef Yu adalah koki yang direkomendasikan oleh Renjian Shihua. Renjian Shihua adalah koki hotel bintang 3. Sebagai koki bintang 3, ia cukup cakap dan ahli dalam masakan Huaiyang. Saat menggunakan udang kali ini, Chef Yu langsung teringat udang khas masakan Jinling dan memutuskan untuk memamerkan keahlian memasaknya. Gerakan ini memang menaklukkan semua orang kecuali Wang Shuyuan. Wang Shuyuan tidak hanya tidak memilih Chef Yu selama pemungutan suara, tetapi ia juga secara tidak sengaja membiarkan Chef Yu mendengar percakapannya dengan juri lain setelah kompetisi. Kenapa kamu pilih hotel lain? Udangnya manis dan segar,
menunjukkan kelezatannya. Koki pensiunan yang sudah berusia lebih dari 60 tahun namun masih energik itu bertanya dengan bingung, sambil mengingat rasa udangnya. Hidangan udang ini sempurna, baik dari segi keterampilan memasak, rasa, maupun tampilannya, ujar Wang Shuyuan langsung. Tetapi kata-kata itu membuat sang koki pensiunan itu semakin bingung. Tapi udang paling lezat yang pernah saya makan adalah yang buatannya, bahkan ukirannya sangat indah, dan rasa serta teksturnya sangat istimewa, kenang Wang Shuyuan tentang udang buatan Yuan Ming. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini lebih buruk. Terlalu fokus pada penampilan dan terkesan agak dibuat-buat. Saya bahkan merasakan minyak di udang gorengnya. Wang Shuyuan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya saat tidak ada orang di sekitar. Tidak mungkin, ada yang lebih baik dari ini. Di mana? Aku harus mencobanya suatu hari nanti. Koki pensiunan itu langsung penasaran. Itu toko kecil tanpa nama di Jalan Taosi nomor 14. Wang Shuyuan dengan senang hati berbagi makanan lezat itu. Baiklah, aku akan mengingatnya, kata koki pensiunan itu dengan gembira. Bagaimana mungkin Chef Yu, yang telah mendengarkan seluruh proses di luar, bisa yakin? Ia kembali ke ruang ganti, mengerutkan kening karena tidak puas, dan sejenak berpikir bahwa tak seorang pun bisa memasak udang yang rasanya jauh lebih lezat daripada udang buatannya. Chef Yu sangat percaya diri dengan kemampuan memasaknya. Ia yakin, meskipun hidangan ini dibuat oleh koki kelas atas lainnya, ia dan dirinya tetap memiliki keunggulan masing-masing. Namun kini tampaknya tidak demikian. Apa yang dikatakan Wang Shuyuan barusan jelas berarti bahwa ia harus berada di level yang lebih tinggi dari dirinya dalam segala hal. Chef Yu merasa tak sanggup menerimanya. Jadi ia acuh tak acuh pada hidup dan mati, dan memutuskan untuk melawan jika tak sanggup. Chef Yu menganggapnya sama sekali tidak dapat diterima. Saya berjalan sedikit tidak sabar di ruang ganti ketika manajer umum hotel masuk. Tuan Yu sungguh luar biasa. Beliau memenangkan hadiah utama. Selamat, ujar sang manajer umum dengan semangat tinggi sambil mengenakan setelan jas yang pas. Terima kasih. Chef Yu tidak merasakan kegembiraan atas kemenangannya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ada apa dengan Chef Yu? Tanya manajer umum dengan khawatir. Tidak apa-apa. Chef Yu tidak ingin menyebarkan masalah ini kemana-mana. Sepertinya itu tidak baik untuknya. Lalu kenapa kamu tidak bahagia setelah memenangkan kejuaraan? Manajer umum masih sangat khawatir dengan reputasi hotelnya. Berbicara tentang sang juara, Chef Yu mengerutkan keningnya lebih erat. Kenapa tidak Anda ceritakan saja, Chef Yu? Dan lihat apakah saya bisa membantu Anda memikirkannya? Tanya sang manajer umum dengan nada lembut. Masalah itu terlintas di benak Chef Yu dan akhirnya ia memutuskan untuk angkat bicara. Kalau tidak, akan terlalu menyebalkan. Yang terpenting adalah sang manajer umum adalah orangnya sendiri. Kini Chef Yu menceritakan kepada Wang Shuyuan segala sesuatu yang didengarnya darinya, meskipun Wang Shuyuan juga mengatakan bahwa ia tidak mempercayai semuanya. Saya pikir itu masalah sederhana. Setelah mendengar hal itu, manajer umum langsung berkata bahwa itu bukan masalah. Oh, Chef Yu tak percaya. Mungkinkah ini benar-benar membuat lelaki tua itu berubah pikiran? Tentu saja, sang manajer umum tidak memiliki kemampuan untuk membuat orang menarik kembali perkataan mereka, tetapi ia juga memikirkan rencana untuk membunuh 3 burung dengan 1 batu. Akhirnya, Chef Yu mengucapkan kata-kata itu di depan media. Setelah mengatakan ini, Wang Shuyuan langsung tahu bahwa apa yang dia katakan di belakangnya didengar oleh orang lain, dan dia merasa bersalah. Sekarang manajer umum akan mengundangnya menjadi juri lagi, dan akan sulit baginya untuk menolak. Dan Chef Yu juga bisa mengalahkan Yuan Ming secara langsung. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka akan kalah, setidaknya dalam hidangan udang ini. Ketiga, itu adalah publisitas gratis yang bagus untuk restoran saya. Rencana sang manajer umum bisa dibilang sangat berhasil. Kecuali Yuan Ming yang kurang berekspresi, semua hal lainnya sesuai dengan harapannya. Bahkan Yuan Ming sekarang harus berjuang demi harga dirinya sendiri. Hari segera malam dan toko Yuan Ming kembali buka. Bos Yuan, ku dengar kau terprovokasi? Wu Hai adalah orang pertama yang berkata dengan nada menyombongkan diri. Tidak. Yuan Ming menyangkalnya dengan tegas. Bos Yuan salah berbohong. Aku tahu segalanya, kata Wu Hai sambil menunjuk beberapa orang yang datang bersamanya. Ini bukan provokasi, ini pertukaran. Yuan Ming lebih suka menyebut kompetisi tidak resmi ini dengan cara ini. Wu Hai tersedak sejenak sebelum berkata lagi. Apakah kamu siap untuk berpartisipasi? Ketika Wu Hai menanyakan hal ini, semua pengunjung restoran yang mengikutinya memandang Yuan Ming dengan rasa ingin tahu, dan bahkan Mu Xiaoyun pun menatapnya dengan penuh harap. Ya, jawaban Yuan Ming sesingkat biasanya. Bukankah kamu bilang kamu tidak ingin hadir siang ini? Wu Hai menoleh ke belakang dan bertanya dengan bingung. Benarkah? Bos Yuan juga sepertinya tidak ingin berpartisipasi siang ini. Gadis berwajah bulat itu mengatakannya sambil berdiri di tengah kerumunan. Begini, Bos Yuan, banyak orang ingin tahu kenapa kamu ikut. Wu Hai merentangkan tangannya dan berkata bahwa ini jelas bukan gosipnya sendiri.
Tapi semua orang ingin tahu. Dia sangat tulus, kata Yuan Ming setelah berpikir sejenak. Haha, Bos Yuan, pendidikan saya masih minim. Bagaimana mungkin saya bisa menyebut provokasi itu tulus? Wu Hai berkata bahwa Yuan Ming kembali bicara omong kosong dengan serius. Itu komunikasi? Yuan Ming mengoreksi lagi. Yah, logika Bos Yuan memang berbeda. Wu Hai berkata bahwa dia merasa kalah dan ingin makan makanan lezat untuk menghibur dirinya. Percakapan antara Yuan Ming dan Wu Hai secara efektif mengakhiri keingintahuan orang-orang yang datang setelah mereka. Lalu semua orang mulai memesan makanan dengan harmonis. Tentu saja, mereka masih perlu online dan memberikan komentar. Gadis berwajah bulat adalah yang paling proaktif, meninggalkan pesan langsung di situs web resmi Renjian Shihua Koki yang ingin Anda tantang baru saja menerima tantangannya. Tunggu saja kekalahan Anda. Kata-katanya sangat belak-belakan. Lagi pula, Yuan Ming tidak merespons dalam 2 hari terakhir, dan Renjian Shihua merasakan manfaat pemasaran gratis dan mulai menghasut para penonton. Kini, Renjian Shihua semakin terkenal. Pelanggan lama Yuan Ming tentu saja sangat marah terhadap pesan yang mengatakan bahwa Yuan Ming tidak berani menerima tantangan tersebut, tetapi tampaknya mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdebat. Lagi pula, mereka sendiri tidak mengetahui sikap Yuan Ming. Sekarang setelah Yuan Ming secara pribadi mengonfirmasinya, semua orang pergi ke situs web resmi Renjian Shihua dan melihat-lihat sebelum makan malam. Berita bahwa Yuan Ming akan berpartisipasi dalam tantangan tersebut akhirnya sampai ke telinga Chef Yu dan manajer umum, dan mereka memiliki reaksi yang berbeda. Manajer umum langsung menginstruksikan asistennya, suruh dapur menyiapkan bahan-bahan terbaik, 2 porsi yang identik. Beritahu Departemen Hubungan Masyarakat dan minta seseorang merekam videonya. Hanya 10 pelanggan setia yang boleh menonton pertarungan dari dekat. Kedua perintah itu langsung dikeluarkan ke berbagai departemen dan mulai dilaksanakan secara tertib. Chef Yu senang bisa membalas kekalahannya sebelumnya. Sejak mendengar kata-kata ini, ia selalu merasa bahwa kejuaraannya seolah diberikan sebagai sedekah. Tentu saja ia senang memiliki kesempatan untuk merebutnya kembali secara adil. Setelah menutup restoran di malam hari, Yuan Ming pertama-tama membuka ponselnya untuk memeriksa situs web resmi Renjian Shihua, dan menemukan bahwa ada undian di situs web tersebut. 10 pemenang teratas dapat menyaksikan sang koki memasak dari dekat. Sekarang Yuan Ming yakin bahwa Renjian Shihua sudah tahu bahwa dia telah setuju untuk berkomunikasi. Ya, Yuan Ming memang sengaja tidak mengatakannya secara langsung. Lagi pula, ia adalah calon koki terbaik. Akan merepotkan dan memalukan jika ia terburu-buru berpartisipasi. Karena itu, ia mengambil jalan memutar dan meminta para pengunjung untuk memberitahunya secara tidak sengaja. Yuan Ming kini merasa lega dan mulai menyiapkan makan malam untuk dirinya sendiri. Kali ini ia juga membuat mie kuah bening, dan ia akan makan telur teh untuk mengisi perutnya setelah makan. Seperti biasa, setelah menghabiskan mie, dia meninggalkan supnya, membawanya keluar pintu belakang, dan datang ke tempat Teddy yang berambut campuran berada. Teddy berbulu campuran itu sekarang menjadi bola bulu, tampak cerdas dan imut, dan bulunya tampak sangat bersih. Entah bagaimana ia bisa menjaga kebersihannya. Seperti biasa, Yuan Ming menuangkan sup mie ke dalam mangkuk anjing itu. Kali ini, ia tidak berbalik dan pergi. Ia malah berhenti dan menatap Teddy yang berambut campuran. Kamu minum sup mie setiap saat, kan? Nada bicara Yuan Ming sangat mengiyakan. Teddy berbaring di sana, menatap Yuan Ming dengan tenang tanpa reaksi apapun. Kalau dipikir-pikir, aku sudah memberimu nama, kata Yuan Ming dalam hati. Sebut saja sup mie. Kurasa kau akan menyukainya. Yuan Ming memegang mangkuk dengan satu tangan dan menyentuh dahinya dengan tangan lainnya, tanpa seolah sudah memutuskan. Kalau saja Teddy bisa mengerti dan berbicara saat ini, dia mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak meminum sup mie itu dan kemudian menaruh mangkuk itu di kepala Yuan Ming. Lagi pula, Yuan Ming lah yang hanya diberi makan sup mie setiap hari, bukan dia yang memilih untuk hanya minum sup mie. Meskipun sup mie itu sangat lezat, itu hanyalah sup mie. Karena kamu tidak keberatan, maka namamu adalah Noodle Soup. Melihat Teddy masih tidak bereaksi seperti biasa, Yuan Ming pun memutuskan dengan gembira. Jika Anda menerima tantangan, Anda harus menunjukkan beberapa kemampuan. Meskipun itu sesuatu yang mengkhawatirkannya, ia mampu menahan rasa ingin tahunya dan fokus pada tugas yang dihadapi. Ia pasti orang yang sangat serius, pikir anak muda itu. Kemudian Yuan Ming mulai menerima pesanan dengan tertib dan menyiapkan hidangan dengan cermat tanpa kebingungan dalam langkahnya. Setelah 2 jam makan siang, masih ada sekelompok pelanggan yang tersisa di restoran, yaitu para pengunjung yang baru saja memberitahu Yuan Ming tentang tantangan tersebut. Bos Yuan, bolehkah aku menontonnya sekarang? Gadis berwajah bulat itu memegang ponselnya, merasa sedikit malu. Terima kasih. Yuan Ming mengangguk. Sama-sama. Ini wawancara 2 hari yang lalu. Gadis berwajah bulat itu mengeluarkan video yang sudah lama disunting dan menyerahkannya kepada Yuan Ming. Yuan Ming mengambil telepon dan mengklik layar horizontal untuk memulai wawancara. Seorang pria parubaya berusia 40-an, mengenakan seragam koki putih,
dengan senyum di wajahnya dan tampak sangat ramah, menghadap kamera dengan beberapa mikrofon di depannya dan sedang diwawancarai. Aku tidak mengenalnya, Yuan Ming menjelaskannya dalam benaknya sebelum melanjutkan membaca. Pria itu tersenyum dan sangat ramah, berkata, "Terima kasih, teman-teman pers. Ini camilan kecil yang saya buat hari ini, kue begonia, sebagai hadiah kecil untuk kalian yang masih ingat saya. Terima kasih kembali. Chef Yu, sama-sama. Ini benar-benar terlihat seperti sebuah karya seni." Terdengar keributan dari bawah, dan laki-laki yang dipanggil Chef Yu itu berdiri di sana dengan senyum penuh percaya diri di wajahnya, menunggu semua orang menyelesaikan diskusi mereka, tanpa tanda-tanda ketidaksabaran. "Chef Yu, ada yang ingin Anda sampaikan tentang penghargaan yang Anda terima hari ini?" Akhirnya, ruangan menjadi hening, dan seorang reporter mendekatkan mikrofon dan bertanya dengan nada yang sangat formal. "Tentu saja saya harus berterima kasih kepada para juri atas pengakuan mereka. Keahlian para koki itu juga sangat bagus." Chef Yu tampak rendah hati, tetapi nadanya penuh kebanggaan. "Jadi langkah Chef Yu selanjutnya adalah memenangkan penghargaan sendok emas nasional?" Tanya wartawan lainnya. "Terima kasih atas penegasan dari teman jurnalis saya. Saya masih punya harapan besar ini," kata Chef Yu sambil tersenyum. "Jadi, Anda berencana untuk berpartisipasi? Kudengar persaingan untuk Golden Spoon Award di paruh kedua tahun ini akan sangat ketat. Apakah Anda yakin, Chef Yu?" Reporter lain langsung mengalihkan topik ke kompetisi nasional. "Kamu bercanda. Aku baru di tingkat kota sekarang. Jalanku masih panjang. Santai saja, tidak perlu terburu-buru." Senyum di wajah Chef Yu tak pernah pudar. "Chef Yu, Anda terlalu sopan. Apa rencana perjalanan Anda selanjutnya?" Tanya reporter itu sambil tersenyum, sambil memegang sekotak kue begonia. Yuan Ming agak bingung dengan wawancara ini, tetapi ekspresinya tetap serius seperti sebelumnya dan ia tidak menunjukkannya. Namun, orang-orang di sekitarnya mulai merasa cemas. "Bos Yuan, jangan cemas. Orang ini akan segera mulai menyombongkan diri," kata seorang anak laki-laki dengan cemas. "Kurasa Bos Yuan tidak terburu-buru, tapi kau terburu-buru," kata gadis berwajah bulat itu sambil tersenyum. "Tidak, aku hanya khawatir Bos Yuan akan cemas." Anak laki-laki itu menggaruk kepalanya dan menjelaskan dengan malu. "Baiklah, jangan terburu-buru." Yuan Ming memegang telepon dengan ekspresi tenang. Bahkan loli kecil Mu Xiaoyun, yang seharusnya pulang, memperhatikan dengan penuh perhatian. Beralih kembali ke video. "Sebenarnya, aku punya sesuatu untuk dilakukan selanjutnya," kata Chef Yu sambil tersenyum, tampak tidak berbahaya. "Bisakah Chef Yu mengungkapkannya kepada kami?" Tanya wartawan itu segera dengan rasa ingin tahu. Mungkin kue cerabaple yang sangat lezat itulah yang membuat para wartawan menahan diri dan berbicara dengan sopan. "Tentu saja, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman jurnalis yang telah memberi saya kesempatan ini." Chef Yu tersenyum dan bersikap santai. Ia baru berbicara setelah melihat para reporter di bawah tertarik. "Saya dengar dari seorang senior yang sangat saya hormati bahwa udang yang saya buat hari ini kurang autentik." Chef Yu langsung mengangkat topik yang agak mengejutkan. Para wartawan di bawah mulai berbicara. "Apakah Chef Yu sedang menanyai para juri?" Seorang reporter bertanya dengan lugas kepada orang di sebelahnya. "Ya, ini berita besar." Reporter itu langsung bersemangat. "Sepertinya aku perlu mencatat ini dengan saksama," gumam reporter itu dalam hati. "Kudengar ada toko di Jalan Taosi nomor 14 yang menjual udang yang lebih autentik. Aku penasaran, apakah koki di sana tertarik untuk bertukar hidangan?" Chef Yu langsung menyatakan tujuannya kali ini. "Chef Yu, apakah Anda ingin menantang koki tak dikenal itu?" Reporter itu tak lagi peduli dengan kue apel kepiting yang lezat itu. Kalau dia menganggap itu tantangan, ya sudahlah. Chef Yu tersenyum dan tidak menyangkalnya. Sebaliknya, ia mengakuinya dengan menyamar, tetapi sikapnya agak meremehkan. Yuan Ming berhenti menonton sisa wawancara dan menyerahkan telepon kepada gadis berwajah bulat itu. "Terima kasih." Yuan Ming berterima kasih padanya. "Sama-sama. Bagaimana kabar Tuan Yuan?" Tanya gadis berwajah bulat itu dengan cemas. "Tidak apa-apa. Semuanya boleh pulang." Yuan Ming tampak tenang dan tidak peduli. "Tuan Yuan, bagaimana menurutmu?" Gadis berwajah bulat itu sedikit khawatir. "Tidak apa-apa, terima kasih semuanya." Ucapan terima kasih Yuan Ming memang tulus, tetapi ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut tantangan ini. Yuan Ming tidak pernah melakukan hal-hal yang merepotkan. Lagi pula, meskipun alamatnya disebutkan, namanya tidak disebutkan. Yuan Ming tidak akan repot-repot mengkonfrontasinya. "Tuan Liu, saatnya Anda menunjukkan kartu Anda." Gadis berbaju putih, rok lipit, dan berkuncir kuda tinggi itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan serius. "Hah?" Gadis berwajah bulat itu menatapnya dengan bingung. "Baiklah, Tuan Liu, jangan sembunyikan identitasmu." Gadis itu menunjuk lengan Yuan Ming yang ternyata tidak ada. "Jam kerja sudah selesai, silakan kembali lagi nanti malam."
Yuan Ming tak punya pilihan selain mengusir gadis kecil yang terus-menerus memanggilnya Tuan Liu. Hei, sepertinya dia masih belum mau. Mungkin provokasinya belum cukup, atau pihak lawan terlalu lemah sehingga dia tidak mau bertarung. Gadis itu menganalisis sambil berjalan keluar pintu. Ada apa dengannya? Tanya gadis berwajah bulat itu kepada teman-temannya di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Dia pasti terlalu banyak menonton kartun dan kesurupan, jadi dia cuma bercanda, kata teman itu dengan ekspresi mengerti di wajahnya. Aku tahu, itu Cookie Master Ba, si koki super? Gadis berwajah bulat itu tiba-tiba teringat anime ini. Yah, ngomong-ngomong, kemampuan memasak Bos Yuan memang luar biasa. Aku takkan percaya kalau belum mencicipinya. Temannya memegangi wajah mungilnya dan berkata dengan penuh emosi. Benar sekali, orang yang menantangnya itu benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Gadis berwajah bulat itu masih sedikit geram. Tidak apa-apa. Kurasa Bos Yuan tidak peduli. Temannya bergegas menghiburnya. Kerumunan itu perlahan pergi saat semua orang berdiskusi apakah Yuan Ming akan pergi atau tidak. Bos, maukah kau pergi? Mu Xiaoyun membuka matanya lebar-lebar dan menatap Yuan Ming dengan rasa ingin tahu. Kamu belum pergi? Cepat kembali dan jangan terlambat sore ini. Yuan Ming langsung mengusir loli kecil itu. Oke, bos, aku tidak pernah terlambat. Mu Xiaoyun memikirkannya dan berkata begitu. Ya. Yuan Ming memberi isyarat bahwa dia mendengarnya, tetapi tidak bereaksi lain. Kini Mu Xiaoyun hanya bisa pulang dalam diam, tidak mampu memahami pikiran Yuan Yao. Ia menutup pintu dengan bunyi gemerisik, meregangkan badan, dan bersiap naik ke atas untuk mandi dan beristirahat sejenak. Namun, selalu saja ada orang yang tidak tahan melihat Yuan Ming begitu malas. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting.